Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Muklas Rifai dari Prodi AKS kelas 2G dengan NIM 249. Di sini saya akan mencuplikan sedikit tentang materi pengaruhnya Islam terhadap pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui dalam pengertian lama bahwa Islam masuk di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi, dan ada pula para sarjana menyatakan bahwa sebenarnya Islam itu sudah masuk sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Untuk lebih lanjutnya penjelasannya, silahkan simak slide berikut ini. Baik, kali ini kita akan sedikit mengulik tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, di mana yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, bahwasanya pada teori lama itu Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwasanya Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dan Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama yang terjadi pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Proses ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari interaksi perdagangan, terus dakwah, dan ada juga pernikahan antar bangsa. Untuk pedagang yang membawa agama Islam ke Indonesia, ada pedagang dari Arab dan juga Gujarat. Gujarat di sini yang dimaksud adalah India, di mana mereka datang ke Indonesia itu tidak hanya berdagang, tetapi juga menyiarkan ajaran agama Islam dengan melalui interaksi sosial dan budaya dengan penduduk lokal. Juga bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang dari Aceh sampai ke Pulau Jawa, di mana ada beberapa kerajaan yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh, terus ada juga Kerajaan Demak yang berada di Jawa. Kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam karena para raja dan bangsawannya yang memeluk Islam turut mempercepat proses Islamisasi dengan mendukung dakwah dan membangun masjid. Terus ada juga Wali Songo. Di Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi besar oleh para Wali Songo ini, di mana 9 ulama besar itu berperan penting dalam mengajarkan Islam yang melalui pendekatan budaya serta tradisi lokal. Dan sebab mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena pendekatannya yang damai dan mudah beradaptasi dengan budaya setempat. Yang seperti kita ketahui sendiri, di mana Indonesia itu sebelumnya sudah memiliki tradisi dan kebudayaan lokal yang cukup kuat. Dari keseluruhan proses ini yang secara langsung, bertahap, dan damai, dengan pada akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Fai, aku mau tanya nih, Ya. apa pengaruh Islam dalam dunia pendidikan di Indonesia? Pengaruh Islam sendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia itu cukup banyak ya. Ada beberapa pengaruh utamanya, yaitu yang pertama ada pendirian lembaga pendidikan Islam. Itu pun sejak masuknya awal Islam itu ada seperti pesantren, terus ada sekolah dasar Islam seperti madrasah eh, ibtidaiyah seperti itu. Terus ada juga kurikulum berbasis Islam, di mana lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan kurikulum agama dengan pendidikan umum. Eh, Hal ini dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pendidikan agama, tetapi juga mendapatkan pendidikan pengetahuan umum. Terus yang berikutnya adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini cukup penting ya, seperti jujur, disiplin, baik, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Terus selanjutnya ada juga penggunaan bahasa Arab, di mana penggunaan bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran yang diajarkan di banyak sekolah Islam, terutama seperti MI, MTS, MA maupun IAIN seperti itu. Hal ini tidak hanya membantu pemahaman teks-teks keagamaan, tetapi juga memperkaya kemampuan berbahasa para siswa maupun para mahasiswa ya. Terus yang terakhir ada juga pendidikan tinggi Islam seperti kalau sekarang tuh Universitas Negeri Islam, Universitas Islam Negeri seperti UIN, biasa disebut UIN. Terus ada juga Institut Agama Islam Negeri atau biasa disebut dengan IAIN. Di Indonesia itu sudah banyak menyediakan berbagai pendidikan tinggi yang berbasis agama Islam. Pengaruh ini pun juga menciptakan sistem pendidikan yang unik di Indonesia karena di mana nilai-nilai agama dan pengetahuan umum berjalan beriringan serta membentuk karakter dan intelektual generasi muda yang hebat. Jadi begitu Raffi, untuk Islam sendiri berpengaruh besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, utamanya pendirian lembaga pendidikan Islam, kurikulum berbasis Islam, pendidikan karakter, penggunaan bahasa Arab, pendidikan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang intelektual dan memiliki nilai-nilai agama dan pengetahuan umum yang tinggi. Begitu. Apa saja peran Wali Songo dalam pendidikan di Indonesia? Untuk Wali Songo sendiri dalam peran pendidikan di Indonesia juga memiliki faktor penting atau peran penting juga, seperti ada beberapa peran utama diantaranya yaitu penyebaran Islam melalui pendidikan, di mana Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pendidikan Islam, tetapi pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Terus yang kedua ada juga pengajaran Al-Quran dan hadis, di mana mereka fokus pada mengajarkan Al-Quran dan hadis untuk memastikan bahwa masyarakat juga memahami ajaran dasar Islam. Terus yang ketiga ada juga dalam metode dakwah, di mana Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal dan kesenian, di mana seperti wayang, gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam yang membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat ada pembentukan moral serta etika, di mana mereka menekankan pentingnya moral dan etika dalam pendidikan untuk mendorong pembentukan karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus yang terakhir ada pengembangan infrastruktur pendidikan seperti selain pesantren, Wali Songo juga mendirikan masjid dan pusat-pusat pembelajaran lainnya yang berfungsi sebagai penyebaran ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Peran Wali Songo sendiri pun ini juga sangat berpengaruh dalam bentuk dasar pendidikan Islam di Indonesia dan memastikan penyebaran Islam secara damai dan efektif di Nusantara. Begitu Raffi. Jadi seperti itu Raffi, untuk Wali Songo sendiri memiliki peran penting dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Indonesia. Mereka memiliki beberapa peran utama, yaitu penyebaran Islam melalui pendidikan, pengajaran Al-Quran dan hadis, inovasi dalam metode dakwah, pembentukan moral dan etika, pengembangan infrastruktur pendidikan. Peran Wali Songo ini sangat berpengaruh dalam membentuk dasar pendidikan Islam di Indonesia dan memastikan penyebaran Islam secara damai dan efektif di Nusantara. Seperti itu. Apa saja tujuan dan fungsi pendidikan Islam di Indonesia? Untuk tujuan dan fungsi sendiri pendidikan Islam di Indonesia itu ada beberapa hal ya. Untuk mungkin kalau Raffi belum tahu ya, ada beberapa hal, yaitu yang pertama pembentukan akhlak yang mulia, di mana menciptakan individu dengan karakter yang baik sesuai
dengan ajaran agama Islam seperti bertanggung jawab, kejujuran, serta kedisiplinan itu penting ya. Terus yang kedua, ada peningkatan keimanan dan ketakwaan yang membantu siswa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga ada pengembangan ilmu pengetahuan di mana mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum untuk menghasilkan lulusan dan pengetahuan luas dan berwawasan Islami. Terus yang terakhir ada juga membentuk masyarakat yang Islami, di mana menyiapkan individu yang dapat kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Serta berikutnya ada untuk itu tadi dari tujuan ya. Kalau berikutnya ini ada beberapa fungsi juga dari pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama fungsi edukatif di mana memberikan pengetahuan dan pemahaman ajaran Islam serta ilmu pengetahuan umum. Terus berikutnya ada fungsi sosialisasi di mana mengajarkan ilmu-ilmu nilai-nilai sosial, mengajarkan nilai sosial, moral yang penting bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, membentuk karakter, di mana menanamkan nilai-nilai Islami yang membentuk karakter bahwa menjadi individu yang berakhlak mulia. Terus ada juga fungsi dakwah, di mana menyebarkan agama Islam dan meningkatkan kesadaran keagamaan di masyarakat luas. Dan yang terakhir ada juga fungsi pemberdayaan, di mana memberdayakan siswa agar memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta juga bisa digunakan dalam dunia kerja. Tujuan dan fungsi ini juga memastikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek religius, tetapi juga aspek pengetahuan umum. Gitu. Dan ya itu tadi dari fungsi dan tujuan dari pendidikan Islam di Indonesia. Gitu Raffi. Jadi seperti itu tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Itu ada 4 faktor, yaitu pembentukan akhlak yang mulia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, pengembangan ilmu pengetahuan, membentuk masyarakat yang Islami. Fungsi pendidikan Islam di Indonesia itu sendiri memiliki 5 faktor, yaitu fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi pembentukan karakter, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Di mana tujuan dan fungsi ini memastikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek religius, akan tetapi juga mengembangkan holistik individu yang siap berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Seperti itu. Bagaimana kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia? Untuk kedudukan pendidikan Islam di pendidikan Indonesia itu ada beberapa hal ya, beberapa hal kedudukannya. Yang pertama yaitu dalam bagian integral atau sistem pendidikan nasional, di mana pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang diakui keberadaannya dan pentingnya lembaga pendidikan Islam. Untuk yang kedua ada kesetaraan dengan pendidikan umum, di mana lembaga Islam seperti madrasah dan pesantren memiliki status yang setara dengan sekolah umum. Mereka juga mengikuti kurikulum nasional dengan tambahan pembelajaran agama Islam yang lebih mendalam tentunya. Untuk yang ketiga ada jenis lembaga pendidikan, di mana Islam mencakup beberapa jenis lembaga pendidikan termasuk madrasah seperti madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ada juga pesantren dan perguruan tinggi, di mana untuk perguruan tinggi ada UIN dan IAIN. Semua ini sudah diatur dalam dan diawasi oleh Kementerian Agama. Dan yang keempat ada fungsi sosial dan kultural, di mana pendidikan Islam juga berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan budaya,
dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia serta membentuk karakter dan moral siswa sesuai ajaran agama Islam. Dan untuk yang terakhir, di mana ada peningkatan mutu pendidikan. Di sini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui berbagai program dan melalui kebijakan termasuk akreditasi lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu juga yang perlu Raffi ketahui juga, secara keseluruhan pendidikan Islam memiliki posisi yang penting dan diakui dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Berfungsi untuk mendidik generasi muda agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta akhlak dan keimanan yang kuat. Begitu, Raffi. Jadi, kedudukan Islam dalam pendidikan nasional di Indonesia memiliki 5 kedudukan, yaitu yang pertama, bagian integral sistem pendidikan nasional, yang selanjutnya kesetaraan dengan pendidikan umum, beragam jenis lembaga pendidikan, fungsi sosial dan kultural, dan yang terakhir peningkatan mutu pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan Islam memiliki posisi penting dan diakui dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, berfungsi untuk mendidik generasi muda agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta akhlak dan keimanan yang kuat, seperti itu. Jadi, itu tadilah pengaruh Islam terhadap pendidikan di Indonesia ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat video saya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Bye-bye.